Official. Bagaimana kabarnya teman-teman YouTube semua? Semoga teman-teman YouTube selalu diberikan kesehatan ya. Jadi teman-teman juga harus jaga kesehatan karena kondisi cuaca yang ekstrim ya, yang panas. Jadi harus tetap jaga stamina. Tidak lupa juga semoga teman-teman YouTube diberikan kelancaran rezeki. Oke, pada video kali ini, jadi rencananya saya mau pasang aksesoris lagi di Honda Beat Street ya. Jadi aksesoris kali ini sangat penting ya kalau menurut saya, karena zaman sekarang itu kita berkendara sepeda motor kan juga terkadang membutuhkan smartphone ya teman-teman. Jadi video sebelumnya itu kan saya juga sempat pasang holder GoP ya, GoP 40 untuk peletakan smartphone. Nah, pada kesempatan video kali ini rencananya saya juga akan memasang aksesoris berkaitan dengan smartphone ya. Jadi di sini saya akan coba pasang USB charger ya. Di sini saya udah beli USB charger. Modelnya bulat, jadi modelnya itu tanam. Model tanam ya teman-teman. Jadi rencananya ini mau saya pasang di Honda Beat Street 2022 di Jordan. Untuk kebutuhan kalau kita kehabisan baterai smartphone atau baterainya lemah di jalan, jadi kita nggak usah bingung-bingung nyari tempat charger ya, kita coba pasang. Jadi kalau untuk si Honda Beat Street ini kan memang tidak ada fitur untuk USB charger ya, beda dengan Beat Deluxe ya. Kalau Beat Deluxe itu kan memang sudah ada bawaannya tuh dari motor. Jadi di sini saya mau coba pasang USB charger di Honda Beat Street 2022 si Jordan. Untuk peletakannya nanti kita sama-sama lihat ya, karena saya juga belum tahu untuk posisi peletakannya. Terkadang di cover body itu areanya lebar, tapi di bagian dalamnya bisa mentok ya. Sebelum ke proses pemasangan, nanti kita bongkar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bongkar cover body motornya, ini saya mau unboxing dulu ya untuk USB chargernya. Jadi untuk USB chargernya itu modelnya bulat ya. Nah, jadi ini modelnya seperti ini, bulat, ada beratnya. Untuk di dalamnya sudah dapat skun kabel ya, jadi tinggal kita siapin lagi untuk kabelnya aja. Jadi di paket pembelian udah ada skun kabel ya, dapat skun kabel 2 sama USB chargernya sendiri. Jadi untuk USB chargernya itu modelnya seperti ini. Nah, ini ada tutupnya juga ya. Jadi di sini ada keterangannya. Di sebelah sini ada port USB-nya. Di sini ada untuk voltmeternya, dan di sini ada ampere ya. Ampere ini sepertinya untuk penggunaan arus pada saat USB port ini dipakai untuk ngecas ya. Nanti sepertinya ini akan berubah-ubah angkanya. Untuk build quality-nya ini lumayan bagus ya untuk bahan materialnya. Untuk harga di kisaran 60 ribuan. Nanti untuk link pembeliannya nanti saya cantumin di deskripsi ya teman-teman. Satu lagi, ini untuk USB charger ini udah support fast charging 3.0. Oke, kita lanjut aja untuk pembongkaran cover body motor ya, sekalian melihat lokasinya kira-kira ini bisa dipasang di sebelah mana, karena ini kan modelnya tanam. Jadi nanti kita buat lubang di cover body, kemudian ini dimasukkan, baru dikencangkan menggunakan ini ya, murnya. Kita cari lokasi yang supaya pada saat ini ditanam, bagian belakangnya ini tidak mentok di dalam cover ya. Oke teman-teman, simak terus videonya proses pemasangan USB charger fast charging di Honda Beat Street. Swimming in this deep.
Oke, teman-teman, ini untuk cover bagian depan udah dibuka ya, udah dilepasin bagian depan. Nah, di sini kan ada, di sini sih luas nih areanya, nggak ada penghalang. Tapi saya mau rencana pasang ini di sebelah sini nih, di samping sini. Jadi kalau di bagian luar ini adanya di area sini. Nah, ini kalau di luar nanti rencananya di bagian sini nih, bagian samping. Kalau di sebelah sini kan nanti menghadapnya terlalu ke bawah ya, untuk tampilan USB chartnya jadi kurang terlihat gitu pada saat nyala. Jadi kalau di posisi samping sini, ini kemungkinan untuk tampilan menurut saya cukup bagus ya, karena pada saat USB chart menyala, angka-angkanya untuk voltmeter dan ampere meternya di sini bisa terlihat. Dan di bagian dalamnya juga sepertinya aman, tidak mentok pada saat di setang diputar-putar ya teman-teman. Oke, sekarang untuk proses pelubangannya, kita harus melubangi area samping sini. Jadi di sini saya coba mal pakai uang logam ya. Nah, di sini saya coba pakai uang logam Rp500. Kurang lebihnya hampir sama. Jadi kalau saya ukur menggunakan penguncinya nih, nah ini saya ukur menggunakan ringnya. Nah, ini uang 500 ini bisa masuk ya teman-teman. Jadi kemungkinan ini diameternya pas. Jadi buat patokan teman-teman, ukuran lubangnya seperti seberapa besarnya, ini saya kasih patokan uang logam 500 ya. Nah, ini untuk mur penguncinya dia bisa pas. Nanti kalau kurang-kurang dikit kita bisa halusin lagi area pinggirnya. Oke, sekarang ini saya proses pelubangan ya teman-teman. Jadi untuk diameter lubang saya mal dulu menggunakan uang logam 500. Mudah-mudahan pas. Nanti kalau misalkan kurang, paling saya ratain lagi untuk pinggirnya supaya USB card ini bisa masuk ya teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini untuk lubang udah selesai ya, udah dilobangin. Tapi ukuran uang logam 500 sepertinya kurang lebar ya, kurang besar sedikit sih, nggak terlalu banyak. Jadi di sini saya mau rapiin lagi menggunakan cutter ya, area pinggirnya, supaya bisa masuk untuk USB chartnya. Pelan-pelan aja, yang penting bisa muat. Usahakan diameternya ngepres ya teman-teman, jangan sampai longgar. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman, sepertinya udah lebih lebar. Nah, ini udah masuk ya. Oke teman-teman, jadi ini udah masuk voltmeternya. Sekarang kita tinggal pasang untuk murnya ya dari bagian dalam. Jadi untuk pemasangan mur di bagian dalam ini seperti ini teman-teman. Jadi ini bagian dalamnya, ini murnya ya, kita pasang. Nanti setelah proses pemasangan ini baru kita cari arus masuknya, arus positifnya. Oke, udah cukup kencang untuk pemasangan mur. Nah, ini untuk bagian depannya ya. Jadi kalau dilihat dari samping juga cukup bagus ya untuk penampilannya. Nanti kan ini tutupnya ini ketika nyala dia tembus nih lampu-lampu angkanya. Oke, sekarang untuk jalur perkabelan ya teman-teman. Tapi karena ini kalau dari sini saya backlight ya, nanti motornya saya putar dulu ya, nanti kepalanya madep sana supaya nggak backlight. Oke teman-teman, sekarang saatnya penyambungan kabel ya untuk arus ke USB charger ini. Di sini saya udah siapin kabel juga ya.
kurang lebih 30 atau 40 cm. Jadi ini sekarang kabel ini mau saya pasang di skunnya dulu ya. Jadi skunnya ini kan memang dapat dari pembelian ya. Jadi pembelian USB charger ini kita sudah dapat 2 buah sekun ya. Jadi tinggal nyari kabelnya aja. Sekarang saya pasang dulu ya kabel ke skunnya. Oke teman-teman, jadi ini udah kabelnya udah saya pasang di skun ya. Jadi skunnya ini saya bengkokin ya. Untuk bagian ujungnya saya tekuk untuk menghindari mentok di sini ya. Tapi sebenarnya kalau nggak ditekuk sih juga nggak mentok. Tadi udah dicoba juga. Jadi untuk pergerakan serang dia tidak kena ya, masih aman. Tapi nggak apa-apa, ini saya coba tekuk aja dulu. Sekarang saya coba pasang dulu ya kabelnya, sekun kabelnya. Jadi untuk sekun kabel saya tekuk mengarah ke depan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk posisi masih aman ya teman-teman, nggak mentok untuk sekunnya, nggak mentok ke selang rem pada saat setang di belok-belok, ya aman. Oke sekarang untuk penyambungan kabel positif saya ambil dari output kunci kontak ya, positif 12 volt output kunci kontak. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau ada sikring ya. Kalau teman-teman pasang jangan lupa juga dipakein sikring. Tapi karena saya belum beli ya, nggak punya juga, nanti ini untuk pemasangannya aja saya pasang dulu. Nanti kalau sikringnya udah beli baru saya kasih sikring untuk arus positifnya. Nah jadi di sini udah ada kabel output 12 volt dari kunci kontak ya. Ini dipakai buat modul relay wireless. Nah ini, jadi nanti saya jumper aja ke sini nih untuk arus 12 voltnya. Jadi untuk arus 12 voltnya saya ambil di output kunci kontak. Jadi saya barengin sama arusnya modul relay ya. Nah, di sini udah saya sambungin ya untuk arus positifnya. Ambil dari output kunci kontak. Kemudian untuk negatifnya ini saya tempel di baut klakson di sini ya. Dibarengin juga nih ada negatif modul relay. Nah ini untuk jalur negatif saya gabung di negatif modul relay. Nanti dijepit di baut klakson ya teman-teman, untuk arus negatifnya. Oke teman-teman, ini untuk penyambungan kabel udah selesai. Kemudian untuk arus positif jangan lupa dikasih pengaman ya teman-teman, kasih isolasi. Nah untuk lebih meyakinkan lagi nih saya kasih selongsong bakar ya teman-teman.
Nah, untuk positif udah disambung ya, udah diisolasi juga. Sebenarnya kalau ada sikring, bagusnya dikasih sikring ya teman-teman, supaya menghindari terjadinya short dan berakibat korsleting di area USB charge ya. Tapi karena saya belum beli, jadi ini saya pasang aja dulu, nanti untuk sikringnya menyusul. Sekarang untuk hasilnya setelah penyambungan kabel dan pemasangan USB charge di sini, kita akan coba tes ya. Jadi untuk pengetesan, mengikuti kunci kontak on, apakah USB charge-nya hidup. Oke teman-teman, jadi ini pemasangan kabel udah selesai. Sekarang saya akan coba nyalakan kunci kontak ya. Untuk USB charge-nya arusnya masuk apa enggak. Nah, jadi setelah kunci kontak di on, arusnya udah masuk ya teman-teman ke USB charge. Nah, ini. Jadi untuk arus standby ada di angka 12,7 ketika mesin motor mati. Dan ini untuk bawahnya ini dia akan bergerak ketika terjadi pengecasan ya. Kalau saat digunakan untuk mengecas, ini ampernya akan menunjukkan angka berapa penggunaan arus ampernya untuk pada saat pengecasan. Sekarang saya mau coba untuk mesin nyala ya teman-teman, untuk arusnya berapa volt. Nah, untuk pada saat mesin motor menyala, arusnya naik di angka 14,5 volt ya. Oke, sekarang saya mau coba ya untuk pengecasan. Tapi di sini untuk pengetesan, karena HP-nya yang untuk ngetes ini nggak fast charging ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya mengetes untuk pengecasan berfungsi atau tidak ya. Nah, di sini ada HP. Saya coba cas ya. Nah, jadi untuk fungsi pengecasan sudah berfungsi ya teman-teman. Cuma karena ini HP-nya nggak fast charging, jadi hanya sebatas saya tes untuk fungsinya ngecas masuk ya. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini kelihatan ya, masuk berarti untuk pengecasan sudah masuk. Dan untuk arusnya sendiri, ampernya jadi di angka 0,82 ampere, sedangkan voltasenya di angka 14,4 volt. Pada saat mesin hidup, motor hidup, voltasenya di angka 14,4, dan untuk pengecasannya di angka 0,82 ampere. Ini untuk HP yang tipe biasa ya, nggak fast charging, tapi sudah berfungsi. Oke, demikian video kali ini dari saya, pemasangan USB charger ya, pemasangan USB charge di Honda Beat Street. Jangan lupa di subscribe channel Bayu Official. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, demikian video dari saya, pemasangan USB charger di motor Honda Beat Street 2022. Cara pemasangan dan penyambungan kabel. Semoga video dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau pasang USB charge di motornya ya, terutama di Honda Beat Street dan di motor-motor lainnya, karena USB ini sifatnya universal ya.
hanya membutuhkan arus positif 12 volt. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jangan lupa di subscribe channel Bayu Official, di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini jika video ini bermanfaat.